Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, dosen tetap pada program Magister Manajemen, program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Jabatan akademik asisten ahli, dengan mengampu mata kuliah: pertama, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah; kedua, manajemen keuangan daerah; ketiga, manajemen keuangan. Dan pada program Strata 1, program studi akuntansi, mengampu mata kuliah: pertama, akuntansi biaya, dan yang kedua, akuntansi badan usaha milik desa atau akuntansi BUMDes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk di materi ini perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah. Berbicara perencanaan, implementasi, dan keuangan daerah adalah kita berfokus pada pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah, apa sih itu kebijakan? Jadi yang perlu kita tahu dulu itu adalah kebijakan adalah sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang berasal dari kejadian-kejadian dalam masyarakat yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat itu juga. Jadi intinya di sini adalah melihat fenomena-fenomena yang selama ini di dalam masyarakat, kemudian disimpulkan dan diramu menjadi suatu kebijakan yang diperjuangkan untuk menjadi suatu kebijakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemudian kebijakan pembangunan daerah itu harus jelas arahnya, tujuannya bagaimana. Nah, kemudian kira-kira dalam penentuan kebijakan itu kita harus juga melihat sejauh mana ini akan terlaksana, dampaknya bagaimana, dan kendalanya seperti apa. Jadi ada tujuannya bagaimana, masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya akan juga kita harus tahu supaya bisa dianalisa untuk bisa mengantisipasi kendala, minimal untuk bisa meminimalisir permasalahan atau kendala yang akan dihadapinya nanti. Jadi pada hakikatnya pembangunan daerah itu adalah upaya yang terencana dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercapai suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terus mengelola sumber daya ekonomi daerah. Semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi intinya pembangunan daerah itu adalah semua untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian pembangunan daerah itu merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah supaya bisa tercipta sesuatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas hidupnya yang lebih baik, maju, dan tentram. Berikut adalah bisa memperluas pilihan masyarakat dalam meningkatkan harkat, martabat, dan harga dirinya. Jadi dia bisa masyarakat mempunyai pilihan baik itu masalah pekerjaan, gaya hidup, dan lain-lain.
Jadi pembangunan daerah itu dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintah yang baik atau good governance. Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik itu hanya dapat terlaksana atau dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari 3 pilar utama atau 3 pilar pokok, yakni yang pertama pemerintah sebagai pemangku kekuasaan, penentu kebijakan. Kemudian yang kedua pihak swasta atau dunia usaha, dan yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memainkan peran dalam menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Jadi legislatif merumuskan, melegalkan suatu kebijakan yang bisa tercipta pada lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Yang kedua adalah peran swasta atau dunia usaha, yakni dunia usaha ini mewujudkan terciptanya lapangan kerja dan bisa meningkatkan pendapatan. Kemudian masyarakat di sini adalah masyarakat yang paling berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Jadi ketiga unsur inilah harus saling menopang, saling bersatu untuk baru bisa terlaksana pembangunan daerah yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Kemudian tadi berbicara masalah tujuan. Tujuan sebenarnya pembangunan tadi adalah, tujuan utamanya adalah tadi menjadikan masyarakat kondisi yang aman dan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang pertama di sini adalah peningkatan taraf hidup setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsinya, dan lain-lain. Jadi pangan, sandang, papan, pelayanan itu ada kesehatan, ada pelayanan pendidikan, dan pelayanan publik lainnya dan lain-lainnya. Kemudian penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri pada setiap orang. Kemudian yang ketiga, peningkatan kebebasan pada setiap orang. Terus bagaimana pembangunan itu? Pembangunan itu dampaknya bisa, yang pertama adalah mengurangi disparatis atau ketimpangan pembangunan daerah, baik itu antar daerah, antar subdaerah, dan antar warga masyarakat. Antar daerah kita lihat di sini sebenarnya masih banyak daerah yang antara daerah dengan satu daerah lain masih banyak jelas kelihatan perbedaan, baik itu terutama di pembangunan infrastruktur. Misal antar daerah di Sulawesi Selatan ini, dari kota Makassar misalnya dengan daerah tingkat 2 yang pendukung di sekitarnya, kemudian yang agak jauh dari Makassar yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan ini, itu masih sangat jelas kadang perbedaan-perbedaan. Yang paling sering dapat ditemukan adalah akses dari infrastruktur, misalnya sarana prasarana jalan dari antar provinsi, antar daerah, itu biasa sangat jelas ketimpangannya. Awalnya kita keluar lewat di jalan ini ke suatu daerah yang lain, awalnya jalan lurus, tiba-tiba masuk daerah yang lain ya sudah jadi berlobang. Begitupun di antar subdaerah. Nah, kemudian antar warga masyarakat juga. Jadi ada beberapa perlakuan atau pelayanan publik yang masih masyarakat merasa belum berjalan dengan baik atau belum secara adil dan merata. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan
kesejahteraan masyarakat. Tadi dalam pembangunan itu melibatkan masyarakat, misalnya dalam pembangunan infrastruktur masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja sehingga pendapatannya meningkat, taraf hidupnya, kesejahteraannya juga bagus, akhirnya naik level dari tingkat kemiskinan menjadi masyarakat mungkin ya mampu atau menengah ke atas. Kemudian dalam pembangunan terutama infrastruktur perlu diperhatikan agar yang bersentuhan dengan alam sebisa mungkin untuk tetap dijaga kelestariannya, agar sumber daya alam yang dimanfaatkan itu bisa bermanfaat dalam jangka panjang atau berkesinambungan sehingga bisa dinikmati pada generasi-generasi setelah generasinya kita ini. Jadi ketiga pilar pokok yang terlibat dalam pembangunan itu tergambar misalnya di sini antara dunia usaha dengan masyarakat. Masyarakat ke dunia usaha terbuka, tercipta lapangan kerja. Kemudian dari dunia usaha asas manfaatnya terhadap masyarakat seperti apa. Kemudian pemerintah di sini melakukan pengontrolan terhadap dunia usaha agar bisa berusaha dengan mengeluarkan aturan-aturan tentang etika bisnis, etika berusaha. Kemudian pemerintah dalam menentukan kebijakan itu tetap dalam kontrol masyarakat. Jadi harus bersinergi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Kemudian dalam menentukan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan daerah, tidak serta-merta salah satu pihak itu stakeholder mengambil kebijakan secara sepihak. Jadi mereka stakeholder ini antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha itu berembuk dalam istilah bahasa Bugisnya mungkin tudang sipuluh, merumuskan hal-hal atau perencanaan kegiatan usaha, kegiatan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, baik itu secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Akan dirumuskan satu kesatuan perencanaan, suatu tujuan, sehingga dari beberapa masukan-masukan antara stakeholder ini, pemerintah, masyarakat, dan usaha, dari hasil tudang sipulung ini jika sudah disepakati, misal ini yang warna merah dari pemerintah, misalnya dari warna biru dari dunia usaha, kemudian dari ini hijau dari masyarakat. Setelah kesepakatan akan muncul suatu arah yang akan dituju. Nah, terjadilah kesimpulan ini disimpulkan dalam suatu visi, kemudian dijadikan misi untuk menindaklanjuti segala kegiatan hingga segala yang direncanakan bisa tercapai dengan tepat waktu. Jadi dari kesepakatan ketiga stakeholder tadi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha itu telah tercipta suatu tujuan yang akan dilaksanakan, jadi dituangkan dalam suatu visi dan misi. Jadi untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam konteks pembangunan daerah, jadi perlu dikembangkan strategi arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan itu tetap terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Jadi strategi yaitu merupakan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah
yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan bersama. Jadi untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu, misal jangka pendek dari tahun pertama ke tahun kedua, kemudian jangka menengah misal dari tahun pertama sampai tahun ketiga, kemudian jangka panjang dari 1 tahun pertama misal dari sampai 1 periode ke depannya, misal 1 sampai ke tahun ke-5. jadi tujuan ini bisa tetap merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus, kita tetap terfokus pada pengaturan pelaksanaannya. Jadi diperlukan pedoman yang berupa arah kebijakan. Misal tadi daerah tersebut misal sudah menentukan hasil tugas sipulungnya dan terbentuk dalam suatu visi misi itu. Jadi tadi kita harus kembali melihat lagi tujuannya kita bagaimana, menganalisa apakah masalah yang akan dihadapi nanti seperti apa. Jadi akan mencoba menganalisa dengan menggunakan alat-alat analisis. Misal alat analisis yang paling sering digunakan itu dan paling mudah mungkin dan paling sering digunakan oleh setiap daerah, yaitu analisis SWOT, yaitu mengetahui sejauh mana kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, sejauh mana peluang yang kita miliki, dan apa ancaman-ancaman yang akan kita hadapi nantinya. Jadi dengan memperhatikan isu-isu yang strategis dan berkembang di masyarakat, di lingkungan, baik itu lokal maupun secara global, yang bisa nanti dipadukan dalam pembangunan nantinya. Jadi dengan melihat tadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancamannya dalam bentuk analisis SWOT, selanjutnya akan dijabarkan, strategi ini nanti dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mendukung sehingga bisa tercapai sasaran yang telah kita sepakati bersama atau yang sudah diinginkan. Jadi misal suatu masyarakat atau suatu daerah telah merumuskan visinya, misalnya bahwa untuk periode ini dia mempunyai misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang beriman, berbudaya dan berdaya saing dan sejahtera. Jadi misi pertama misal yaitu beriman, mewujudkan masyarakat beriman, berbudaya, berdaya saing. Jadi misal misinya adalah yang pertama, mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter. Dalam visi ini misalnya tujuannya seperti apa? Tadi yang visi pertama mempercepat misalnya perwujudan masyarakat yang berkarakter. Jadi tujuannya di sini telah juga dituangkan pada misi tadi. Dalam misi itu meningkatkan kualitas akhlak dan berbudi pekerti. Kemudian sasarannya seperti apa? Jadi misalnya dibentuknya Islamic Center misalnya sebagai pusat kajian dan peradaban Islam. Kemudian strategi apa yang dilakukan? Misal adalah memfasilitasi, mengedukasi, merevitalisasi sarana dan prasarana di Islamic Center. Kemudian arah kebijakannya misalnya tahun sekian, misalnya pembangunan sarana praibadah, sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat. Kemudian pada sasaran kedua misalnya tujuan tadi adalah meningkatkan kualitas akhlak dan berbudi pekerti. Sasaran keduanya misalnya berkembangnya kegiatan di rumah-rumah ibadah. Strateginya adalah memfasilitasi, mobilisasi, edukasi dan revitalisasi kegiatan-kegiatan di rumah-rumah ibadah. Kemudian arah kebijakannya misalnya tahun sekian atau tahun kedua misalnya atau tahun ketiga, meningkatkan kegiatan ibadah, pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi umat, dan seterusnya. Kemudian misalnya pada misi kedua, misalnya tadi
berbudaya, yaitu mengembangkan budaya dan kearifan lokal. Kemudian tujuannya misalnya tadi meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal. Kemudian sasarannya seperti apa? Misalnya terwujudnya peranata-peranata adat yang berkualitas. Kemudian strateginya koordinasi, revitalisasi dan fasilitas peranata-peranata adat. Kemudian tahun sekian misalnya tujuannya, kemudian yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Kemudian misalnya ketiga, ya tadi misi ketiga di sini adalah melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan misal. Kemudian tujuannya seperti apa? Itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian sasarannya seperti apa? Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai, terwujudnya aparatur yang profesional. Kemudian strateginya seperti apa? Misal jadi koordinasi, harus konsultasi, regulasinya seperti apa, dan fasilitas SPM dan SOP-nya misalnya seperti apa. Kemudian tahun sekian misalnya arahnya seperti apa, ya SKPD misalnya, SKPD daerah seperti apa nanti tahun berikut. Kemudian misalnya pada misi yang berikut, misal pada peningkatan mutu SDM atau sumber daya yang bersaing misalnya. Kemudian tujuannya seperti apa? Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dan yang berkeadilan gender misal. Jadi tujuannya seperti apa? Jadi terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas. Kemudian sasarannya seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian misal pada misi kelima misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah. Tujuannya seperti apa? Yaitu meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian sasarannya yaitu terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas. Kemudian strategi misalnya yang digunakan yaitu koordinasi, sosialisasi, memfasilitasi dan konsultasi rencana-rencana pembangunan. Kemudian arahnya kebijakan itu seperti apa, yaitu sinergitas kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. Terus misal tujuan yang kedua misalnya meningkatkan kapasitas, produktivitas, kualitas masyarakat petani, masyarakat nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan misal. Kemudian sasarannya seperti apa? Tersedianya sarana prasarana produksi yang memadai. Kemudian sasaran kedua misal terwujudnya produksi produk sumber daya alam yang berkualitas, ekonomi yang tinggi dan yang memenuhi standar pasar. Kemudian strateginya misal yaitu revitalisasi misal dan fasilitas sarana-sarana produksi. Kemudian strategi yang kedua misal implementasikan intensifikasi produk sumber daya alam yang berkualitas. Arah kebijakannya kemana? Ya, peralatan-peralatan industri kecil yang menengah dibuat seperti apa? Kemudian misalnya tadi untuk produk sumber daya alam yang berkualitas yaitu penanaman padi, penanaman palawija, jadi pertanian dan perkebunan misal dan seterusnya. Kemudian misal pada misalnya misi yang keenam yaitu melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas konektivitas wilayah berbasis misal tata ruang. Di sini biasa muncul banyak masalah. Mohon maaf jika pada kita berbicara pada infrastruktur, pada fisik misal tadi ini kita lanjutkan dulu misal melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur misal. Kemudian tujuannya seperti apa, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota, antar wilayah, jadi antar daerah
antar subdaerah dan antar wilayah misal. Kemudian sasarannya seperti apa? Yaitu terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara wilayah yang berkualitas. Kemudian sasarannya seperti apa atau strateginya, koordinasi, sosialisasi, fasilitas, konsultasi, rencana pembangunan. Kemudian arah kebijakannya misal pada sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara wilayah. Di sini saya sempat singgung misalnya antara di sini biasa muncul permasalahan di lingkungan masyarakat pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini banyak terjadi, seperti contoh kasus kemarin, mohon maaf, pada pemerintahan tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan sampai Bapak Gubernurnya, Gubernur di tingkat 1 Sulawesi Selatan ini OTT. Jadi karena merasa ada hutang budi misalnya dalam saat pemilihan pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga setelah terpilih berusaha untuk memperbaiki tentang hubungannya dengan memberikan peluang-peluang yang tidak secara adil kepada misalnya pihak ketiga, yaitu misal kontraktor pada pembangunan fisik, baik proses lelangnya atau baik pada penunjukannya, pada persediaan barangnya dan lain-lain sebagainya, sehingga sudah tidak sesuai juknis atau SOP perencanaan atau tata kelola pembangunan suatu proyek misal. Disinilah saya pribadi sebagai basic auditor ingin melibatkan masyarakat supaya bisa terlibat langsung, supaya bisa mampu membantu mengontrol kegiatan-kegiatan dilakukan misal oleh pihak ketiga, bisa membantu pemerintah. Walaupun sebenarnya di instansi pemerintah itu sudah ada tim memang yang berkompeten di bidang pemeriksaan misalnya, pengawasan, misal dari daerah misal ada inspektorat, kemudian ada BPKP, ada BPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Namun karena kegiatan-kegiatan ini tidak bisa dikontrol maksimal oleh ini, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang oleh masing-masing tadi instansi-instansi seperti inspektorat tersebut, kepolisian, sehingga masyarakat sebenarnya perlu terlibat langsung dalam kegiatan ini, bisa mengontrol hal ini. Tapi perlu dibekali masyarakat, sebagai saya tadi sempat menyinggung bahwa dasar saya sebagai yang biasa terjun lapangan secara untuk membantu mengaudit, memeriksa misal, agar masyarakat bisa memahami supaya tidak terjadi kecurangan, tindakan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan-aturan SOP kegiatan pembangunan, mampu mengontrol supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Paling fatal misalnya sampai kepala pemangku jabatan penentu kebijakan itu berhubungan langsung, bahkan sebagai sempat ditahan pada KPK atau pada instansi pemerintah. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Mohon maaf tadi karena gangguan jaringan sehingga sempat terputus. Insyaallah pada pertemuan berikut kita lanjutkan. Sementara akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.